Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam 1 Muharram nih, saya dengan ayah guru. Tapi malam ini saya nak tanya sama ayah guru, tapi bukan masalah tentang Muharram nih ya. Ya. Reza nak tanya sedikit tentang Bentan. Karena Penauh ini Bentan, masuk wilayah Bentan. Nah, perbedaan Bentan dengan Bintan, boleh ayah jelaskan, dan batas-batas Bentan sebenarnya itu di mana? Asal muasal Bentan ya. InsyaAllah ayah coba jawab, dan juga ayah coba jelaskan tentang Bentan. Ya, tapi agak maklum lah, karena cerita ni pun saya sekedar menyambung, tidak memastikan bahawa saya tahu gitu, dan juga jelasnya saya tahu itu tidak pasti. Cuma kalau untuk menerangkan apa yang saya tahu sekarang dari orang tua, saya akan jelaskan. Bintan adalah gunung, Bentan adalah Penauh. Jadi batas Bentan dengan Bintan sungai, yaitu disebut Sungai Jakas ataupun Sungai Ka'bah, yang dikenalkan di zaman sekarang ini mengatakan Sungai Sekuning. Padahal sungai itu lurus sampai ke Batu 58 sana, 57, lurus sampai ke 57 sana. Itu batas Bentannya sebelah barat, Bintannya sebelah timur. Jadi kawasan Bentan tidak termasuk desa Penaga, kerana di sikit aja. Nah, dulunya Bentan ini tersendiri memang. Pada zaman dulu, kata orang tua, Bentan memang tersendiri, hanya dikepung 2 sungai, yaitu sungai Ekang Anculai dan Sungai Sekuning, yaitu sungai disebut sekarang Sungai Kemalai. Jadi Bentan ini cuma kecil saja. Setelah perkembangan Bentan ini menjadi desa, jadi pusat desanya di Penaga. Saya pun tak tahu pada abad keberapa, tahun keberapa pemekaran Bentan Penauh ini ke desa Penaga, kerana mungkin di Bentan ini tak ada kepala desa yang nak duduk di Bentan, maka disebut desa, kawasan desa Penaga. Jadi untuk Bentan, di dalam Bentan ini, yang sedikit ini ada hikayat dan cerita yang amat besar. Kata orang tua, saya pun tak tahu juga. Jadi hikayat itu saya coba dan saya terapkan. Saya jadikan satu pikiran. Saya jadikan satu buah pikiran, dan saya ingin tahu tentang Bentan ini, apa sejarahnya dan apa hazanah-hazanahnya yang ditinggal Datuk Nenek, dan mana bukti-buktinya. Jadi tahap saya, mungkin banyak juga orang yang mengetahui tentang Bentan sebenarnya. Tapi kalaulah kepada anak-anak nanti, yang saya takut ini, mereka akan tidak tahu menempatkan dan menentukan Bentan yang sebenarnya. Karena watas Bentan ini kecil. Dari Jalan Lama, Pinang Uban, sampai ke ulu Sungai Ka'bah. Jadi di ulu Ka'bah sana ada bercabang 2. Satu ke kanan ke Ulu Jakas, satu ke kiri ke Jalan Batu 57. Itu tembus ke jalan umum ulunya. Jadi yang kami ambil untuk masuk ke dalam lokasi Bentan Penauh, dari ulu sungai yang tembus ke daerah Seri Bintan. Seri Bintan ke sininya, tidak ke sananya. Jadi di sebelah sana itu dah termasuk Bintan. Nah, itu sepaham saya. Jadi Bentan ini seperti
begini. Ini dua kuali sungai, dia begini mengembang, mengecil lagi sedikit, baru dia motong itu batasnya Bentan. Jadi di dalam Bentan, sepengetahuan saya, dia punya situs dan juga sejarah yang tidak diketahui orang. Dulunya saya masih kanak-kanak mengikut tok saya dan bertanya kepada orang tua saya, menerangkan bahawa di kampung Rekoh ini sendiri, iaitu termasuk lokasi Bentan Penau, sampai ke sungai ulu sungai Kaabah tu, itu lokasi Bentan Penau. Di dalam Bentan ini ada beberapa jumlah makam-makam, nak disebut wali pun kita pun tak tahulah, tapi makam-makam tua lah, makam tua yang digelar sebagai datuk-datuk tempatan lah. Itu yang saya faham. Jadi di Penau ini aja terbagi 5. Penau, Datuk Penau, Datuk Rekoh, Datuk Bingga, Datuk Bongkok dan Datuk Julung. Jadi terbagi 5 itu yang tidak dapat dicari Datuk Rekoh dan Datuk Bingga. Sampai hari ini banyak yang mencari, belum jumpa. Boleh jangan potong ya, kenapa dibilang nama Rekoh sejarah dia? Nah, yang nama Rekoh itu setelah bergeser dari Penau, bergeser dari Penau ini, Rekoh itu dibina oleh 2 orang anak laki-laki yang kononnya bersaudara dengan orang yang di Penau. Jadi dia membina Rekoh itu, cerita sejarahnya tu di Bukit Rekoh itu ada seekor ular besar yang mengelilingi bukit, sekitar luasnya kira-kira ada 12 hektar. Jadi di dalam bukit yang ada sekitar 12 hektar tu dilengkar oleh seekor ular besar. Ular besar itu ditangkap dengan yang orang 2 beradik ini mengakui bahawasanya punya kekuatan, punya kelebihan dan punya kesaktian. Jadi setelah mereka itu mencoba ilmu mereka menangkap itu ular. Jadi sampai hingga ular besar itu mati. Nah, dengan kehendak Allah, kita pun tidak tahu, 7 hari kemudian abangnya yang 2 beradik tadi tewas, remuk badan, penat konon, tewas. Itulah yang dimakam di Rekoh, tidak dapat dicari makamnya ada di mana. Tapi kalau adiknya langsung selepas 7 hari abangnya meninggal, dia meninggalkan Rekoh itu dan tidak kembali lagi, tak tahu di mana makamnya sampai sekarang. Maka digelar Rekoh itu artinya kekuatan. Merekoh Jadi apa saja yang ada di depan tu pakai Rekoh aja lah. Direkoh, dia apa, dipatah atau ditangkap, itu Rekoh namanya. Artinya kekuatan. Itu cerita yang awal dicerita orang tua saya. Dan selanjutnya saya pun tak faham juga iya atau tidak. Cerita kedua, di Rekoh itulah asal usul Badang. Itu cerita kedua. Tapi saya tidak pasti karena makam Badang tidak ada di Rekoh. Makam Badang kalau tak salah saya ada di Buru. Kalau sejarah padi bunga emas itu, Nah, sebelum Rekoh, sebelum Rekoh ada cerita padi bunga emas itu. Kalau mengikut pada cerita orang tua saya, Penau sinilah tempat orang tu beladang. Sehingga Bentan ini pada abad-abad sepeninggalan orang tua dulu selepas cerita padi bunga emas itu tidak dapat beladang padi. Padi tidak akan berbuah lagi apabila dibuat ladang di daerah sini. Tapi selain daripada padi, maka Bentan Penau ni paling subur apa saja yang ditanam. Jadi kalau menurut cerita, daerah Bentan tidak bisa ditanam dengan padi. Selepas cerita padi berbuah emas. Tapi di Bintan, seperti di Payatomo, Buyu,
Bukit Batu sana. Bukit Batu tak masuk Bentan. Tidak, dia Bintan. Bintan. Bintan itu nama gunung. Yang Jadi, nampak sekarang. Kalau sekarang lah nama tempat yang kita ketahui mana aja wilayah-wilayah Bentan dahulu dengan nama tempat sekarang. Wilayah Bentan dahulu dengan nama tempat sekarang yang ada di sini hanyalah Kampung Rekoh, Melukap, Kemalai, Belak. Jadi dulu ada Batuh yang tempat kita lalu Sempang tu, sekarang dah dimiliki Cina. Itu dulu itu termasuk Penau. Tapi apabila kita nyeberang ke jambatan itu sudah bukan Bentan Penau. Begitu juga kita ke sana. Jadi kalau Tanah Merah tu tak masuk. Tak masuk. Bintan Gunung tak Penaga masuk. juga tak masuk. Tak masuk. Penaga desa kami pun tak masuk. Penghujan? Penghujan jauh sekali. Penghujan itu bukan Bentan lagi. Memang betul-betul Bintan pun tidak. Penghujan tu pulau tersendiri sama dengan Penyengat. Selat Bintan masuk. Selat Bintan masuk. Maka dia disebut Selat Bintan. Ini Penghujan, ini selat untuk menuju ke Gunung Bintan. Ataupun nak masuk ke Bentan. Itu digelar Selat Bintan. Yang sebelah sini masuk Bintan. Yang di sebelah sana Penghujan tidak masuk. Jadi seterusnya Bintan Penau ini dibelah, ada makam. Ada 2 makam di situ. Satu orang kami manggil Tok Putat. Yang satunya Tok Belak. Itu memang cukup makam, boleh katakan makam tua. Jadi kononnya katanya makam yang di belakang Masjid Belak itu adalah makam Tok Laksamana. Saya pun tak faham. Cantik nisannya ya. Cantik nisannya. Dan lama. Kami dah pernah lihat juga, dah pergi main-main di situ. Kalau di atas ada nama makam Tok Putat. Kerana nisan itu kayu putat hidup. Tumbuh. Sampai sekarang tu masih ada. Dah tu di Kemalai. Kemalai ada makam Datuk Kemalai. Tapi kalau Melukap tidak ada. Makam Datuk Melukap tu tak ada tersebut. Kerana Melukap itu juga terbagi 3. Melukap, Tebing Mio, Umang. Tapi makam tua di Tebing Mio ada. Tapi orang tak tahu siapa orangnya dan apa yang nak digelar. Dan tidak pernah diurus orang, tak dijadikan satu tempat bersejarah. Sehingga makam tu boleh dikatakan hilang dalam pokok buluh itu. Pangkal pokok kayu ara. Boleh dikatakan hilang makam tu. Kalau sekali-sekali ada orang jumpa. Sekali-sekali ada orang nampak. Tapi nak dicari memang sulit nak jumpa. Tapi kita tak tahu apakah itu boleh digelar datuk atau dianggap satu situs ataupun sakral. Itu saya tak berani. Cuma di situlah yang saya mengetahui di Suak Berembang ada 7 makam. Di sini sekitar daerah Penau ini ada 5 makam. Di Kemalai, di Belak ada 2 makam, di Kemalai ada 1 makam. Itu yang saya tahu. Tapi kalau daerah Batuh ada cerita orang, entah itu makam para wali atau para keramat, kita pun tak tahu. Saya pernah melihat dekat Batu Kucing. Sekarang ini saya tak tahu arahnya. Dulunya getah keluarga saya juga. Getah orang tua Dayang itu, getah Copoy kami manggil. Orang tua itu nama Copoy. Di situ di tengah bukit itu ada satu batu. Dipanggil Batu Jabah. Jadi di dalam batu itu ada kubur. Konon katanya itulah kubur Jabah. Yang orang nama Jabah. Dalam batu itu dia ada pintu. Pintu dia masuk, begini pintu dia. Begini pintu dia. Tapi sampai sini dia gini. Udah gini, dia gini. Jadi ini batu. Batu ni di sini. Jadi pintu tu tak nampak. Pintu tu di sini. Dah tu berkelit pula masuk kemari. Sekitar lebarnya 60 cm. Di dalam batu tu ada makam. Di dalam batu tu ada makam. Cuma yang pernah melihat makam itu saya. Kerana saya lagi kecil-kecil dulu, saya memang degil. Degil lah jalan kat dalam hutan. Saya suka berjalan tengok. Ada tempat aneh ni, saya pergi. Saya tengok, memang ada makam. Saya tidak berbual dengan siapa-siapa, saya tanya dengan arwah bapak saya.
almarhum bapak saya, Pak, kok di dalam batu itu ada kubur. Orang tu bilang, alhamdulillah kalau kau dapat tengok. Tapi tak tahu apa maksudnya tu. Jadi saya pun tak open lah tu sampai sekarang. Saya tidak mahu tahu tentang hal-hal tersebut. Jadi setelah saya dewasa, saya merantau sana merantau sini, dah berumur saya balik kemari. Setelah saya nikah, saya bikin penelitian kembali. Tapi yang saya bikin itu karena saya tidak mampu. Jalan sudah bagus, kampung sudah ramai, saya dah tak tahu lagi arah dia di mana. Saya tak tahu, saya dah lupa. Entah di mana arahnya, entah di mana tempatnya. Sehingga tak dapatlah saya buat penelitian lagi. Maka saya balik ke Bintan Penau. Sekarang saya duduk di Penau, dekat dengan makam Tok Penau. Di Penau ini sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 makam lama. Tapi 2 sudah hilang. Sekarang ada 5 lagi. Boleh ayah sebutkan aja gelaran daripada makam-makam yang ada di Nah, situ. yang hilang itu ayah tak berani sebut. Yang tinggal ada 2 tu pun ayah tak berani sebut. Yang cuma ayah berani sebut, yang satu yang tua itu Tok Pakanyo kami manggil. Mungkin ada nama lain, tapi kami tahu cuma itu. Yang kedua Tok Penau, yang ketiga Tok Demang. Kami tidak tahu Demang apa, cuma 3 itulah yang dapat disebut nama. Yang dua tak boleh. Yang 2 tak boleh disebut nama, yang ada dengan yang hilang itu. Kerana itu adalah sebahagian ilmu pengetahuan orang-orang Bintan Penau. Cuma orang Bintan Penau ada pegang yang itu. Kalau lain daripada Bintan Penau, keturunan lain daripada Bintan Penau dah tak ada pegang yang 4 tadi tu. Yang tinggal 2, yang hilang 2. Itu saja yang saya tahu. Kalau memang cerita saya itu salah, berarti kesalahan tu daripada cerita orang tua. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum ini ya, sebelum kita ini, boleh ayah cerita sedikit sisilah ayah yang ayah ingat lah, cerita-cerita dari orang tua ni kan. Boleh jelaskan sisilah ayah ke atas yang ayah tahulah. Kalau sisilah ayah, ayah diberi nama Raja Timat. Tapi dulu tidak nama raja. Kerana kami ni memang disembunyi rajanya. Jadi gelaran dulu apa nama ni? Gelaran saya Epang. Orang panggil Ucu Pang ya. Orang panggil Pang. Jadi saya, kalau bapak saya disebut orang Raja Mat. Kerana tidak di sini juga. Di sini orang panggil Tok Raja, Tok Raja. Tapi kalau di luar daripada sini, daerah Galang, Karas, daerah Pangkel, itu terkenal orang tua saya. Jadi sampai ke mana Mantang, karena kaum pihak kami juga ada di Mantang. Jadi daripada ayah saya itu dipanggil, ada yang manggil Kungah, ada yang manggil, tak usah dulu lah, yang itu aja Kungah aja lah. Jadi ayah daripada Kungah ini, Engku Raja Akeh, itu nama dia betul. Dia saja yang dipanggil nama, yang diberitahu nama. Yang lain, dia padahal dia tegah cerita dengan orang. Ini nama dia sendiri tu, iaitu moyang dengan kami. Jadi ayah daripada Engku ini, Engku Raja Akeh ni, minta ampun, itu dia bergelar Engku Muda. Jadi Engku Muda ini, nama dia saya tak tahu. Ada yang katakan dia lah Kungah. Kungah juga digelar. Tapi 2 gelaran tu, Engku Muda dan Kungah. Bapaknya, ayahnya yang di atas saya yang ke-7, iaitu bernama Engku Long. Jadi Engku Long inilah yang membuka Penau ini dan memberi gelar Penau ini dengan Bintan. Katanya, tapi saya tak tahu. Demi Allah saya memang tidak tahu, saya cuma menjalankan cerita saja. Jadi setelah saya merantau, saya balik kemari, saya diceritakan begini, maka ini disuruh saya megang, disuruh saya menjaga, sehingga saya diamanahkan, disuruh balik ke Penau. Dulu Penau ini ditinggal orang ratusan tahun. Maka sayalah Melayu Bintan yang balik ke Penau ini dengan sendirinya. Saya bersama isteri saya dan 2 orang anak saya laki-laki. Yang saya beri nama Raja Abu Bakar dan adiknya Raja Azlan Shah. Itulah
Jadi sampai hari ini saya tetap duduk di sini di Penau. Bumi tua nenek moyang saya, tapi kami orang mandat. Kami bukan pemilik. Kami diserah mandat sebagai pemegang amanah. Tak tahu Penau ni punya siapa dulu. Tapi kamilah pewaris yang disuruh menjaga Penau. Sehingga dari datuk-datuk saya putus, sampai paras Engku Akeh putus, sampai bapak saya putus menjaga Penau. Saya yang mulai duduk di Penau menjaganya kembali dari tahun 1999 saya duduk di sini. Nah, Jadi Eja mau tanya ya. ya, Jadi Bentan itu Penau. Penau, Jadi yang paling tua cerita Bentan ni Penau. Penau. Mengikut cerita orang tua. Ah, Penau inilah cerita yang paling tua. Kalau mengikut cerita orang tua, tapi ayah pun tak tahu. Kalau memang salah cerita orang tua ayah dengan ayah, ya berarti cerita tu memang tak benar lah. Tapi kalau memang itu ceritanya, jadi ayah pun mengakui dan juga tidak mau bersilat lidah dengan siapa pun, bahawa mengakui bahawa Bentan ni gini tidak. Memang itulah jalur ceritanya yang saya dapat dari orang tua-tua saya. Nombor satu yang bercerita tok saya, orang tua yang bernama Dangging. Yang kedua ayah saya nama Raja Ahmad. Dulunya ayah saya tu di sini jadi ketua kampung. Jadi ketua kampung yang disegani penghulu. Tok saya penghulu. Jadi begitulah cerita saya dan cerita orang tua saya. Jadi mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada datuk nenek, mohon maaf kepada pemirsa sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Ya. Nanti kita sambung lagi kisah-kisah Bentan ni ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.